السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق الوعد الأمين أيها الناس إنه قد أنزلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر شهر فرض الله الصيام وجعل قيام الليل تطوعا فمن تطوع بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة شهر يزاد فيه رزق المؤمنين من فطر فيه صائما كان له كعتق رقبة ومغفرة لذنوبه فقال القائل يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال يؤتي له هذا الثواب على من يفطر به الصائم على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أسبع فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوض شربة لا يزمو بعد حتى يدخل الجنة وكان له أجره وأجر من يفطر بالصائم بغير أن ينقص من ذي الشيء فمن أعتق وهو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول كريم وأنا ذلك من الشاهدين. Satu konon yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pada saat ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul untuk mengukuhkan kembali status kita sebagai hambanya, menguatkan kembali simpul tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, menguatkan keyakinan kita bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak mengatur peradaban manusia. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dimensi ruang dan waktu, memperjalankan waktu dalam kehidupan di dunia ini sebagai sehingga sampai pada saat di mana Allah tentukan kiamat. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Setelah Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Allah posisikan kita dalam makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita dalam posisi yang mulia, Allah ciptakan satu sistem hidup saja, dan sistem hidup itu bernama Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, lestari. Begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia di dalam Islam.
Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, tidak ubahnya ibarat ibarat ikan yang berada di luar air, menggelebar-gelebar kehausan hingga mati mengenaskan. Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dunia ini, negara yang super modern, canggih, didukung dengan infrastruktur yang luar biasa megah, lengkap, dana triliunan dolar. Namun bila tanpa iman dan Islam, hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan di dunia ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman yang dihadapinya. Salawat dan salam tumatus Rasul pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang menjadi alasan ketika diciptakan, alasan bagi Allah untuk mencintai kita, menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Sebagaimana terkisah ketika Nabi Adam AS membuka kedua matanya, tampak arsy Allah sangat indah, megah, luar biasa. Bergetar tubuh Nabi Adam menyaksikan keindahan arsy Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah pujian kepada Allah Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tampak pilar-pilar sangat kokoh menopang arsy Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah terbentang dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam berkata, ya Rabb, qurratu isman 'inda isbika Muhammad. Rubbama huwa min khalqika. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu Muhammad di arsy-Mu ini. Saking istimewa dan mulianya beliau, kau sandingkan namanya di samping namamu. Pastilah dia makhlukmu yang terbaik. Ajal, Muhammad khairul khalqi. Betul Adam, Muhammad adalah sebaik-baik makhlukku. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Walau la uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini untukmu. Satu-satunya alasan Allah ciptakan kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta untuk kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Itulah arti dari Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah untuk alam semesta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di hari terakhir bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan khutbah tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Sebagaimana kisahnya dinukilkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Di dalam kitabul Fadail, bab Fadlu Syahri Ramadan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat ini bercerita, khatabana Rasulullah SAW akhir yamin min Sya'ban. Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kami, tepatnya pada asyar menjelang ru'yatul hilal, memasuki maghrib. Rasulullah memberikan tarhib Ramadan, penyambutan Ramadan, berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad anzalakum syahrun azimun. Sungguh telah menaungi kalian suatu bulan yang agung. Dinamakan bulan agung karena konon di bulan Ramadan inilah semua kitab Allah turunkan. Allah yang maha suci, berkalam dengan kalamnya yang suci, mewahyukan semua kitab sucinya kepada nabi-nabi yang Allah sucikan di bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah, mushaf Nabi Ibrahim diwahyukan Allah pada Nabi Ibrahim di malam pertama Ramadan. Taurat Allah wahyukan di malam ke-7 Ramadan. Jabur Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam di malam ke-12 Ramadan. Injil Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam di malam ke-15 Ramadan. Bahkan Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di tanggal 17 Ramadan. Semua kitab suci Allah turun di bulan Ramadan. Sehingga bulan ini merupakan syahrun azim. Mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah mengandung arti ziyadatul khair, bertambah nilai kebajikan, bertambah nilai pahala, dan bertambah nilai manfaat. Itu berkah. Syahrun fihi lailatul qadri wa huwa khairun min alfi syahr. Bulan di mana terdapat di dalamnya Lailatul Qadar dan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di zaman Rasulullah dan umatnya terjadi Lailatul Qadar. Di zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa AS belum pernah ada Lailatul Qadar. Atau mungkin mereka belum mengenal Lailatul Qadar. Hanya untuk kita dan umatnya. Subhanallah. Untuk Rasulullah dan umatnya. Syahrun faradallahu siyamah. Bulan di mana Allah wajibkan ibadah saumnya. Wa ja'ala qiyamal laili tatawwu'an, dan Allah jadikan menghidupkan malam
di sepanjang Ramadan sebagai ibadah sunnah. Faman tatawa bi khaslatin minal khair, maka siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan ikhlas karena Allah untuk berbuat kebajikan, kana kaman ada faridatan fi masiwa, sama dengan dia melakukan ibadah wajib di bulan lain. Subhanallah, inilah berkahnya Ramadan. Amalan-amalan sunnah, pahala-pahala wajib hanya terjadi di bulan Ramadan. Wa man ada faridatan fi, dan siapa yang menunaikan ibadah wajib di bulan ini, kana kaman ada sab'ina faridatin fi masiwa, sama dengan dia menunaikan 70 kali ibadah wajib di bulan lain. Untuk sholat saja, kita 5 kali sehari semalam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini dikali 70. Satu hari berarti 350 kali kita menunaikan ibadah sholat. Seperti ibadah sholat di bulan yang lain. Dikali 30, Masya Allah. Ya, sudah 1050 kali kita menunaikan ibadah sholat hanya di bulan Ramadan. Syahrun wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran kata Rasulullah, dan sabar pahalanya surga. Di bulan ini kita diajarkan untuk bersabar menjaga hawa nafsu kita. Hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu amarah dan nafsu syahwat. Yang menunaikan ini maka balasannya adalah surga. Tercipta jarak sangat dekat antara kita dengan surga hanya terjadi di bulan Ramadan ketika kita sabar menjalani ibadah ini. Wa huwa syahrul muwasah. Bulan Ramadan adalah bulan pemerataan. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini, bulan ditambahkannya rizki orang beriman. Man fatara fihi sha'iman, siapa yang memberikan sedekah berbuka kepada orang yang saum di bulan ini, kana lahu magfiratan lidunub, kana lahu ka'isqi rakhabatin, maka dia sama dengan mendapatkan pahala senilai memerdekakan budak. Merdekakan budak itu luar biasa. Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar. 1 dinar 2,5 juta. Berarti 200 dinar 500 juta. Memerdekakan budak. 500 juta rupiah. Subhanallah. Mungkin kolak hanya 10 ribu, air minum 3 ribu, modal 13 ribu. Tapi pahala tercatat ketika kita memberikan sedekah berbuka pada orang yang saum. Senilai memerdekakan budak. 500 juta kurang lebih. Wa magfiratan lidunubi, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, terima kasih kau ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Engkau berikan aku pahala seperti memberikan budak. Setelah aku bersedekah, kau terima sedekahku ini. Maka orang yang faham ini tentu akan memanfaatkan momentum Ramadan. Jadi sebetulnya Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang cerdas. Cerdas spiritual, iman dan wahtisaban. Yakin dengan semua apa yang Allah perintahkan. Dan yakin Allah memberikan ganjaran kepada kita. Cerdas intelektual, pandai memanfaatkan momentum untuk mendulang pahala, mengumpulkan berbagai macam bekal untuk di akhirat. Hanya terjadi dalam 1 bulan. Orang yang paham ini tentu akan memanfaatkan momentum Ramadan. Cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan cerdas finansial. Mengumpulkan harta untuk bersedekah di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Memberikan sedekah berbuka saja senilai dengan memerdekakan budak dan juga mendapatkan ampunan dari Allah. Seseorang berkata dia kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftir bi sha'im. Wahai Rasulullah, tidak semua kami mampu untuk bersedekah di bulan Ramadan, memberikan makan kepada mereka yang saum, memberikan sedekah berbuka bagi mereka yang saum. Apa kata Rasulullah SAW? Yutillahu hadas sawab ala man yuftiru fi sha'im. Allah memberikan pahala memerdekakan budak dan ampunan atas dosa-dosanya. Ala man yuftiru fi sha'im, kepada orang yang memberikan sedekah berbuka. Ala madaqatil labanin, apakah dia secawan susu, atau tamratin, atau sebutir kurma, atau syurbatu ma'in, atau syurbati ma'in, atau memberikan seteguk air, pahalanya sama. Subhanallah. Maka yang memahami ini tentu akan memanfaatkan bulan Ramadan untuk bersedekah, memberikan sedekah berbuka kepada mereka yang sama. Sudah diberikan sedekah berbuka dan salat maghrib berjamaah, lalu dia mengatakan, Kang, aku traktir kau makan. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man asba'a fihi sha'iman, dan siapa yang memberikan kekenyangan makanan berat kepada orang yang saum sehingga dia kenyang dengan sedekah makannya, kana lahu magfiratan min dzunubi, Allah ampuni dosa-dosanya. Wasaqahu rabbuhu, yang kedua kata Rasulullah, Allah berinya minum, Allah akan memberinya minum min haudi, dari telaga masarku, telaga Al-Kausar kelak di akhirat. Syurbatan, satu teguk saja, la yazmau ba'da hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus sampai masuk surga. Subhanallah. Diampuni dosa-dosanya,
mendapatkan kesempatan diajak sama Rasulullah SAW. Ini telagaku Al-Kautsar, minumlah darinya. Ketika dia minum, maka tidak akan haus sampai masuk surga. Ada bahkan jaminan masuk surga. Sekali lagi, tercipta jarak yang sangat dekat antara kita dengan Ramadan, dengan surga di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah koneksi ini dengan sebaik-baik amalan ibadah sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Udah demikian kata Rasulullah SAW, wa kana lahu ajruhu wa ajru as-saim alladhi yuftiru fi saim bi ghairi an yanqus min ujri syai'. Dan dia akan mendapatkan pahala saumnya dan pahala saum orang yang menerima sedekah makannya. Maka tercatat dalam 1 tahun itu, di bulan Ramadan itu, seseorang saumnya 3.030 hari. Kok bisa Ustaz? 1 bulan cuma 30 hari paling banyak Ramadan. Tapi kok dia dicatat 3.030 hari? Karena dia memberikan sedekah makan kepada 3.000 orang selama Ramadan. Sebagai contoh, ya hari ini kita memberikan sedekah kepada 100 orang untuk berbuka saum dengan sedekahnya dan makan berat dengan sedekah nasi yang dia berikan. 100 orang. Setiap hari selama sebulan Ramadan dia melakukan itu. 100 kali 30, 3.000. Maka dia mendapatkan pahala saum 30 hari pas saum dia dan 3.000 hari pas saum mereka yang menerima sedekahnya. Cerdas finansial sekaligus cerdas sosial, berbagi kepada yang membutuhkan. Andai kita faham kebaikan demi kebaikan yang ada di bulan Ramadan, tentu kita akan berharap 1 tahun itu Ramadan semua. Itulah yang Rasul sampaikan kepada kita untuk meyakinkan kita tentang keutamaan Ramadan. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana minal khairat, la yatamannaw yakuna Ramadun asannatakullah. Andai manusia faham kebaikan demi kebaikan yang ada di bulan Ramadan, tentu mereka berharap 1 tahun itu Ramadan semua. Konon di bulan Ramadan siksa kubur dihentikan. Semua pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu sehingga Allah berfirman, "Ya Jibril, fasfat muddat asyayatin, ya, fasfathum bil jadil bihar, wa ghalihum bil aghlal." Jibril, belenggu kaki tangan setan di bulan ini. Benamkan mereka ke dasar samudra, hatta la yusidu saumi umat Muhammad siyamum, sehingga mereka tidak merusak ibadah saumnya umat kekasihku Muhammad SAW. Maka mintalah kepada Allah agar Allah tidak pernah menutup kembali pintu surga yang dibukakan di bulan ini sebelum kita memasukinya. Dan mintalah kepada Allah agar Allah tidak membuka satu pun pintu neraka ketika di bulan ini Allah tutup semua sebelum kita memasuki surganya. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah tidak melepaskan satu setan pun dari bangsa jin yang Allah benamkan dalam suatu bulan Ramadan sehingga mereka tidak mengganggu kita dalam melaksanakan ibadah dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah, di bulan Ramadan inilah surga merindukan penghuninya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin." Surga merindukan 4 penghuninya, 4 golongan. Yang pertama taliyal Quran, orang yang menghidupkan Quran di bulan Ramadan ini. Dia baca, dia fahami, dia tadabburi, dia amalkan, dia dakwakan. Ini orang yang pertama dirindukan surga di bulan Ramadan. Wahafizil lisan, orang yang saum dengan lisannya. Artinya dia menjaga lisannya dari kata-kata bohong, dusta dan kata-kata keji. Bahkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, mut'imil ji'an. Golongan yang ketiga di bulan Ramadan yang Allah rindukan, yang dirindukan surga kepadanya. Adalah orang yang memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Wa'at imit ta'am, berikanlah makanan pada yang membutuhkan. Wasadu wa nausniyam, salatlah ketika manusia tertidur. Tadkhulul jannata Darussalam, pasti kamu masuk surga Darussalam. Yang keempat, tentunya adalah mereka yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Sampai Allah berfirman khusus di bulan Ramadan setiap malam kepada surganya. Ya jannati, istahdimi wa tuzaini. Wahai surgaku, percantiklah dirimu, bersiap-siaplah engkau li ibadi, untuk menyambut hamba-hambaku. As-shaimina min ummati habibi Muhammadin, yaitu orang-orang yang saum dari umat kekasihku Muhammad SAW. Ulaika kadu yastarihum min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Mereka hampir-hampir beristirahat dari capeknya ngurus urusan hidup dunia. Sebentar lagi mereka akan mati menghadapku untuk menuju kemuliaanku dan kekuasaan, keindahan dan surgaku ini. Subhanallah. Semua keindahan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar suci di hari suci bulan suci ini, di Sayyidul Ayyam hari Jumat, saya menyeru pada jamaah sekalian dan pada diri dan keluarga saya, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk menjadi momentum kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan iman Islam kita, simpul ketakwaan kita kepada Allah dengan istiqomah mentaati Allah dan menghidupkan sunnah sepanjang Ramadan.
mulai dari tilawah Quran, mulai dari menjaga lisan, mulai dari berbagi makanan, kemudian juga menjaga saum sebagaimana sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dirindukan surga. Bahkan Allah sediakan satu surga khusus untuk kita semua melalui pintu Ar-Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim was-siratal mustaqim man ittabahu najan wa man hada hadak wa man hada hadak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawli yahtadi al-muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضياء وصل على رسول أجمعين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قضي الحاجات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم من أكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم عكس قلوب العلماء وزوام المسلمين من نوم من غفلة من علمك واهدهم سبيل الرشاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في غزة فلسطين اللهم حرر بلاد فلسطين أو المعيد المسجد الأقصى إلى حرب المسلمين اللهم اشدد وطأتك على الكفار اليهود الغاصبين الصهاينة وحزبهم الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربون ديننا ويحاربون دين المسلمين اللهم سلمنا في هذا شهر رمضان في هذه السنة اللهم سلمنا في هذا شهر رمضان وسهل رمضان لنا هذا وسلمنا متقبلا ya Allah selamatkanlah kami di bulan Ramadan tahun ini dan jadikan Ramadan ini keselamatan, keberkahan, keutamaan bagi kami di tahun ini ya Rabb. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah sebagai momentum Engkau kabulkan semua amal, semua doa-doa kami. Engkau terima semua amal ibadah kami. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau catat kami sebagai ahli surga bersama orang-orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah. Dan Engkau tutup semua pintu neraka untuk kami sebelum kami memasuki surga ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa. Terimalah semua amal ibadah kami dan ya Rabb ijabah semua apa yang menjadi harapan terbaik kami dunia dan akhirat dan jadikanlah kami sebagai ahli surgamu bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullah akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muhammad
sufufakum min atas sufuh minta maaf ya salah. Tarasu wa'tadilu. Hadu manakib bagaikan kodam syudul hala. Diluruskan dan dirapatkan safnya, lurus dan rapatnya saf bagi negara sebenar salatnya. La takhtalifu qulubukum. Istawu. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنني أنا الله لا
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات. اللهم حسبي حسابي يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني على ذكرك وشكرك وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم لا إله إلا الله